ribut di media segala macam ini ya, ini itu orde baru lah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya ya. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Kali ini betul-betul kita menyaksikan sebuah pemikiran Prabowo paradoks. Apa yang menjadi indikator akhir-akhir ini? Yaitu soal keinginan Presiden Prabowo untuk merubah Undang-Undang TNI. Undang-undang saat ini yang berlaku adalah Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ada apa di balik keinginan Prabowo itu untuk merubah Undang-Undang TNI tersebut? Tentu saja adalah punya tujuan memfasilitasi, mengakomodasi prajurit aktif untuk bisa menduduki posisi di kementerian, lembaga, dan jabatan sipil yang lain. Sekilas memang ada polemik di dalam internal purnawirawan maupun TNI aktif itu sendiri. Seperti SBY secara tegas memberikan sinyal menolak terhadap keinginan Prabowo. Bahkan SBY memang sudah memberikan sebuah legasi contoh soal keinginan anaknya yang terjun di dalam dunia partai politik kala itu, yaitu AHY. Meskipun AHY punya karir yang cemerlang sebenarnya di militer, tapi karena punya keinginan terjun di partai politik, mau tidak mau harus mengundurkan diri. Itu bentuk legasi kepatuhan hukum seorang SBY, itu juga dengan AHY. Saat ini juga kerangka berpikir Presiden Prabowo ini ditentang oleh Panglima TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto itu sudah menegaskan prajurit aktif yang ingin menduduki posisi di kementerian, lembaga, dan jabatan sipil yang lain harus patuh undang-undang, yaitu mengundurkan diri atau pensiun dini. Terkait Undang-Undang 34 pasal Undang-Undang TNI 34 nih yang terkait prajurit TNI yang aktif menjabat itu, Pak. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 45. Sinyal ini tegas, betapa memang ada polemik. Tetapi keinginan Prabowo ini justru diamini oleh seorang kepala staf angkatan darat yang notabene adalah menantu Luhut bin Sarpanjaitan, Maruli Simanjuntak. Bahkan secara emosional, seorang Jenderal Maruli Simanjuntak itu mengejek bagi pihak-pihak yang mengkritisi terhadap keinginan Presiden Prabowo tersebut. Bilang kampungan, tidak punya kerjaan, dan yang lain. Ribut di media segala macam ini ya, ini itu orde baru lah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Padahal secara proporsional apa yang dilakukan oleh para pengkritik keinginan Presiden Prabowo itu adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang secara tegas memberikan batasan waktu. Kalau di dalam pasal 39 jelas prajurit aktif dilarang ikut serta dalam politik praktis, juga dilarang ikut partai politik dan juga berbisnis. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal 47 sangat jelas prajurit aktif yang menduduki posisi di kementerian, lembaga, atau jabatan sipil yang lain harus mundur atau pensiun.
Tentu saja motivasi Prabowo Subianto yang didukung oleh sebagian kalangan militer itu memang memiliki target pencapaian politik praktis. Pertama, bisa kita lihat wacana yang dihembuskan oleh Presiden Prabowo itu adalah punya upaya keinginan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi politik di kalangan militer. Kalau memang itu terjadi, betapa runyam negara ini yang memiliki satu sistem demokrasi. Kenapa? Jika Presiden Prabowo sudah mampu merubah undang-undang, otomatis maka kalangan prajurit aktif bisa menduduki posisi-posisi strategis sipil yang ada. Artinya apa? Militer bisa mengendalikan sebuah kondisi pemerintahan dan juga politik sipil ke depan. Padahal kalau kita ingat, gerakan reformasi pada tahun 98 itu dengan tegas menyatakan, yaitu untuk menghabisi dua fungsi ABRI yang memang kala itu diterapkan oleh era Orde Baru, rezim Presiden Soeharto, di mana para prajurit aktif bisa menduduki posisi-posisi strategis. Memang motivasinya sama. Kala itu militer atau TNI bisa menjadi alat instrumen kekuasaan yang digunakan oleh era atau rezim Presiden Soeharto. Kalau Presiden Prabowo menggunakan cara itu dengan merubah undang-undang yang ada saat ini, pertama jelas Presiden Prabowo punya tujuan untuk membunuh demokrasi. Karena di dalam demokrasi ada doktrin, yaitu kepatuhan pada hukum dan supremasi sipil. Yang kedua, Presiden Prabowo mengkhianati sejarah reformasi 90. Kalau itu yang terjadi, maka akan ada kemunduran secara masif proses pertumbuhan demokrasi yang ada saat ini. Padahal sudah jelas, sejak pemerintahan Presiden Jokowi, kita bisa menyaksikan betapa kemunduran demokrasi itu secara masif dan sistematis sudah berlangsung. Maka jika Presiden Prabowo menggunakan kekuatan dan kekuasaan politiknya untuk merubah undang-undang TNI, maka berakhirlah juga nasib demokrasi di negeri. Bisa kita katakan the end demokrasi di Indonesia. Itulah catatan para dokter kali ini.